Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ainun Nurwahidah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nurul Huda, ingin menyampaikan atau memaparkan kajian dari teks prosedur. Nah, sebelum saya melanjutkan memaparkan kajian teks prosedur, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe karena bisa menambah semangat saya untuk memaparkan teks prosedur tersebut atau materi-materi lainnya yang insya Allah akan dipaparkan di channel YouTube ini. Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah-langkah secara berurutan. Jadi, teks tersebut berisi tentang langkah atau cara-cara sehingga kita dapat mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan, entah itu dalam suatu membuat masakan, membuat sesuatu, atau mungkin dalam melakukan sebuah kegiatan, atau mungkin dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi itu harus sesuai dengan urutan. Jadi tidak boleh diloncat-loncat. Jika urutan satu ya satu, setelah satu dua, dan setelah dua harus tiga. Tidak boleh setelah satu langsung tiga dan langsung ke lima. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada dua. Yang pertama, ciri umum teks prosedur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, sedangkan ciri umum teks prosedur itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Ciri-ciri kalimat perintah ada 4. Yang pertama, jika diucapkan intonasi pada bagian akhir kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, jika berbentuk tulisan, kalimat perintah bernada emosi tertentu diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi atau kebalikan. Contohnya seperti kamu kembali, itu kalimat biasa. Seperti kembali kamu, itu kalimat perintah. Jadi kalimatnya itu dibalik. Dan yang terakhir yaitu pada penggunaan partikel lah atau kan. Jadi setiap kata kerja itu diakhiri dan diimbui dengan partikel lah atau kan, seperti makanlah, ataupun tidurlah, atau bisa jadi kerjakan itu. Selain itu, ada 2 macam kalimat perintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kalimat perintah biasa, dan yang kedua kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah biasa adalah kalimat yang isinya secara langsung menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya, matikan lampu itu, atau ambilkan aku makan. Itu seperti itu. Yang kedua kalimat perintah ajakan itu adalah kalimat perintah yang mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah ini ditandai dengan kata ayo atau marilah, seperti ayo bersihkan ruangan kita, atau mungkin mari kita berangkat bersama. Itu kalimat perintah ajakan. Dan yang kedua yaitu ciri umum teks prosedur, yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Saran sebaiknya disampaikan dengan menggunakan kalimat yang santun, sehingga pihak lain tidak merasa disuruh atau tersinggung. Contohnya seperti sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah untuk didaur ulang. Itu contohnya. Atau seperti contoh lain, lebih baik terlambat daripada daerah kita tidak berkembang sama sekali. Jadi kalimatnya harus santun dan sopan. Dan ciri yang terakhir yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Kalimat larangan menggunakan kata-kata negatif atau penolakan seperti jangan, tidak boleh, dan dilarang.
Dalam penulisan kalimat larangan dengan muatan emosi tertentu menggunakan tanda seru. Seperti jangan seenaknya memerintah orang lain, atau kamu tidak boleh mengganggu temanmu, seperti itu. Dan tujuan teks prosedur sendiri yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar dapat tepat dan akurat mengikuti sebuah proses dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, jika suatu pekerjaan atau kegiatan, runtutan acaranya dapat tertulis secara akurat sesuai prosedur, maka proses acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Atau dalam membuat sesuatu, jika runtutan caranya tertulis dengan baik dan dilakukan sesuai urutan, maka dapat menjadikan hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini jenis-jenis teks prosedur sendiri ada 3, yaitu teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Jadi, teks prosedur itu tidak hanya berkaitan dengan cara membuat, tapi juga berkaitan dengan cara melakukan atau cara menyelesaikan suatu kegiatan yang ditulis atau diselenggarakan dalam teks yang terstruktur. Terus di sini untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur itu ada 2, yaitu struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Tujuan yang dapat berupa judul, sedangkan bahan dan alat dapat dipisahkan atau digabung. Langkah-langkah merupakan urutan suatu untuk dibuat atau dimainkan. Urutan itu tentu benar-benar harus urut, tidak boleh diloncat-loncat, agar sesuai dan agar hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan maksud kita. Dan yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks prosedur yang memuat kalimat perintah, kalimat saran, kalimat majemuk, kata benda, kata kerja, dan penggunaan konjungsi urutan. Kualitas sebuah teks prosedur juga bisa ditelaah berdasarkan kaidah kebahasaan yang digunakan. Setiap jenis teks tentu mempunyai ciri-ciri kebahasaan yang tidak sama, atau sama persis dengan ciri-ciri kebahasaan teks jenis lainnya. Maka, pada teks prosedur terdapat ciri kebahasaan yang dimuat kalimat perintah, kalimat saran, kalimat majemuk, kata benda, kata kerja, dan penggunaan konjungsi urutan. Ya, seperti yang sudah dibahas di awal, itu pada ciri-ciri teks prosedur. Jadi, itu termasuk dari ciri-ciri teks prosedur yang memuat kalimat-kalimat tersebut. Itulah pemaparan dari kajian teks prosedur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Aini Nurwahidah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda, mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat beraktivitas.